Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Rahayu, NPM 101200092 dari kelas C4 Manajemen STIS Tembi Bandung Business School. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Ekonomi. Di sini saya mengambil tema tentang utang luar negeri terhadap perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umum digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan erat dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Namun terdapat beberapa hambatan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia yang kurang terselesaikan. Tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintah dan sektor swasta terhadap impor dan utang luar negeri merupakan masalah pembangunan ekonomi. Akumulasi stok utang telah menjadi masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan maju. Negara-negara berkembang lebih sering menghadapi masalah ini karena mereka perlu meminjam untuk memfasilitasi proses pembangunan mereka dan mempercepat laju pertumbuhan seperti negara kita Indonesia. Namun, dana yang dipinjam harus dialokasikan dengan baik untuk pengeluaran produktif dan sesuai dengan kemampuan pembayarannya. Meskipun utang bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi, namun ketergantungan pada utang harus dipantau dengan cermat dan strategi yang tepat harus diadopsi untuk meningkatkan kemampuan pembayaran negara. Tingkat hutang yang tinggi dan tidak berkelanjutan memiliki dampak serius bagi perekonomian dalam hal pembayaran hutang yang besar dan penurunan pengeluaran pembangunan. Penting untuk melanjutkan proses pertumbuhan. Selain itu, ketersediaan dana yang lebih kecil untuk berinvestasi dalam perekonomian untuk peningkatan pajak untuk pembayaran menghambat pertumbuhan karena membatasi investasi produktif yang mengakibatkan menyusutnya kapasitas pembayaran utang ekonomi. Ini menciptakan efek rounding out serta berdampak negatif pada investasi asing dan domestik dan rencana pembangunan pemerintah. Utang luar negeri atau ULN saat ini menjadi perdebatan publik khususnya di negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia yang selama ini sering muncul adalah besarnya beban hutang yang harus ditanggung bahkan merugikan pembangunan atau membuat rakyat di negara-negara peminjam menderita. Padahal tujuan utama dari peminjaman adalah untuk menjalankan pembangunan ekonomi dan sosial sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan di negara-negara peminjam. Pemanfaatan utang luar negeri atau bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi sudah menjadi bagian tak bisa terpisahkan dari pembangunan ekonomi dan sosial. Pada masa krisis ekonomi, pinjaman luar negeri atau utang luar negeri termasuk utang luar negeri pemerintah telah meningkat drastis dalam hitungan rupiah, sehingga menyebabkan pemerintah Indonesia harus menambah utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang lama yang telah jatuh tempo. Akumulasi utang luar negeri dan bunganya tersebut akan dibayar melalui APBN RI dengan cara yaitu mencicil pada setiap tahun anggaran. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang, sehingga membebani masyarakat, khususnya masyarakat yang wajib pajak di Indonesia. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada akhir Februari 2021 adalah sebesar 422,6 miliar US dollar atau sekitar 6.169,96 triliun rupiah. Posisi ini meningkat 4% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,7% secara tahunan. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan, peningkatan pertumbuhan ULN pada periode tersebut didorong oleh baik ULN pemerintah maupun swasta.
Dalam jangka pendek, utang luar negeri memberikan keuntungan untuk pemerintah pusat dalam membiayai defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, yang diakibatkan oleh pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan adanya utang luar negeri membantu pembangunan negara Indonesia dengan menggunakan tambahan dana dari negara lain. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menyebabkan berbagai macam permasalahan ekonomi di Indonesia. Salah satunya adalah dapat menyebabkan jatuhnya nilai tukar rupiah atau inflasi. Utang luar negeri harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Negara yang tidak bisa membayar hutang secara terus-menerus akan memiliki image negara yang miskin dan tukang utang, karena tidak mampu untuk mengatasi perekonomian negara sendiri. Untuk mengurangi hutang luar negeri di Indonesia, terdapat beberapa solusi. Di antaranya yaitu meningkatkan daya beli masyarakat, yakni melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemberian modal usaha kecil pada masyarakat, meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor. Konsep pembangunan yang berkesinambungan berlanjut dan mengarah pada satu titik maksimalisasi kekuatan ekonomi nasional, melepaskan secara bertahap ketergantungan utang luar negeri, mendorong rasa kebanggaan akan produksi dalam negeri, meningkatkan kemauan dan kemampuan ekspor produk unggulan, dan membina jiwa kewirausahaan kepada masyarakat. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam unggulan, sehingga bila dimanfaatkan secara optimal, maka akan memberi keuntungan berupa devisa negara, mengembangkan sumber daya manusia berkualitas, dan menempatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan merata. Dengan solusi-solusi tersebut diharapkan berkurangnya adanya utang luar negeri untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.